Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Perkenankan saya mengajak kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas kasih sayangnya kita semua dapat hadir di gedung Dewan yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti penyampaian nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 guna dibahas bersama antara DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah. 1. Pendahuluan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota tahun anggaran 2022 merupakan bagian integral dari siklus anggaran dalam satu tahun anggaran yang disusun dan diusulkan oleh pemerintah Kota Tual kepada DPRD Kota Tual guna dibahas dan ditetapkan bersama menjadi peraturan daerah. Nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tual tahun anggaran 2022 bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang terjadinya perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Tual tahun anggaran 2022. Hadirin sidang dewan yang saya hormati. 2. Kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan daerah 2.1 Kondisi umum perubahan pendapatan daerah. Pendapatan daerah Kota Tual sebagaimana tertuang dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar 632 miliar 83.750.939 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 19 miliar 664.666.159 rupiah atau naik sebesar 3,11% dari asumsi pendapatan daerah semula yaitu 612 miliar 419.084.780 rupiah. 2.2 Kebijakan umum perubahan pendapatan daerah. A. Pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah pada APBDP tahun 2022 sebesar 33.798.555.300 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 5.897.697.500 rupiah dari asumsi sebelumnya sebesar 27.900.857.800 rupiah atau naik sebesar 17,45%. Rincian atas pendapatan asli daerah setelah perubahan APBD dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pajak daerah. Terjadi perubahan dari target pajak daerah semula sebesar 6.364.200.000 rupiah menjadi sebesar 7.610.216.000 atau bertambah sebesar 1.246.016.000 rupiah atau naik 16,37%. 2. Retribusi daerah. Terjadi perubahan dari target retribusi daerah sebelumnya sebesar 9.070.205.000 menjadi sebesar 10.545.792.500 rupiah atau bertambah sebesar 1.425.587.500 rupiah atau naik 13,99%. 3. Pendapatan hasil pengolahan kekayaan daerah yang disisihkan yang dipisahkan tidak mengalami penyesuaian dengan pagu anggaran sebesar 2.089.915.000 rupiah. 4. Lain-lain PAD yang sah. Terjadi perubahan dari target semula sebesar 10.376.537.800 rupiah mengalami peningkatan menjadi sebesar 13.552.631.800 rupiah atau bertambah sebesar 3.176.994.000 atau naik 23,44%. Peningkatan pendapatan asli daerah berasal dari
peningkatan 1 pajak restoran sebesar 310 juta. 2. Pajak penerangan jalan sebesar 148 juta. 3. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 360 juta. 4. Pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sebesar 475.016.000 rupiah. 5. Retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sebesar 2.317.587.500 rupiah. 6. Tuntutan ganti rugi atau kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar 3.176.094.000 rupiah. B. Pendapatan transfer pada APBDP tahun 2022 sebesar 560.930.639 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 13.966.968.659 rupiah dari asumsi sebelumnya sebesar 550.551.961.980 rupiah atau naik sebesar 2,43%. Rincian atas pendapatan transfer setelah perubahan APBD tahun anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pendapatan transfer pemerintah pusat. Peningkatan anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 11.928.317.025 rupiah menjadi sebesar 550.966.634.025 rupiah atau naik sebesar 2,16% dari target semula sebesar 539.038.317.000 rupiah. Peningkatan pendapatan transfer pemerintah pusat berasal dari penambahan 1. Dana insentif daerah sebesar 10.617.510.000 rupiah. 2. Dana bagi hasil bertambah sebesar 1.310.807.025 rupiah. 2. Pendapatan transfer antar daerah. Peningkatan pendapatan transfer antar daerah sebesar 1.851.651.634 rupiah menjadi sebesar 16.326.296.614 rupiah atau naik 11,24% dari target semula sebesar 14.513.644.980 rupiah. Peningkatan transfer antar daerah berasal dari peningkatan pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 1.858.651.634 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada perubahan APBD, lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan dengan pagu anggaran sebesar 30.966.265.000 rupiah. Kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan daerah meliputi penyesuaian pendapatan asli daerah karena adanya 1. Penyesuaian alokasi pajak daerah melalui Badan Pendapatan Daerah, yaitu peningkatan pajak restoran, peningkatan pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, dan pengurangan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 2. Penyesuaian retribusi daerah melalui A. Dinas Kesehatan, yaitu peningkatan retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah. B. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yaitu pengurangan retribusi pasar, grosir dan atau pertokoan.
C. Dinas Perhubungan, yaitu peningkatan retribusi terminal dan pengurangan retribusi pelayanan kepelabuhanan. D. Dinas Pekerjaan Umum, yaitu pengurangan retribusi persetujuan bangunan gedung atau sebelumnya dikenal dengan retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB. Dan 3. Penyesuaian hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui pengurangan dividen pemerintah Kota Tual dari Bank Maluku dan Maluku Utara, serta 4. Penyesuaian lain-lain PAD yang sah melalui penyesuaian tuntutan ganti rugi keuangan daerah terhadap bendahara, tuntutan ganti rugi daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya. Penyesuaian pendapatan transfer daerah yang adanya peningkatan dana insentif daerah dan dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan bagi hasil pajak dan pemerintah Provinsi Maluku. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, angka Romawi 3, kondisi dan kebijakan anggaran belanja daerah. 3.1 Kondisi umum perubahan belanja daerah. Belanja daerah Kota Tual sebagaimana tertuang dalam APBDP tahun anggaran 2022 adalah sebesar 659.541.614 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 26.017.232.994 rupiah, menjadi sebesar atau naik sebesar 3,97% dari asumsi belanja semula sebesar 630.112.306.620 rupiah. 3.2 Kebijakan umum perubahan belanja daerah. Pada struktur APBD perubahan tahun anggaran 2022, belanja terdiri dari 1. Belanja operasi, 2. Belanja modal, 3. Belanja tidak terduga, 4. Belanja transfer. A. Belanja operasi. Belanja operasi pada APBDP tahun 2022 sebesar 420.288.452.418 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 3.567.300.000 rupiah 536 rupiah dari asumsi sebelumnya sebesar 416.721.151.882 rupiah atau naik sebesar 0,85%. Rincian atas belanja operasi setelah perubahan APBD tahun anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Belanja pegawai. Terjadi perubahan dari target belanja pegawai semula sebesar 173.071.440.531 rupiah menjadi sebesar 155.788.307.843 rupiah atau berkurang sebesar 17.983.132.688 rupiah atau turun 11,54%. 2. Belanja barang dan jasa. Terjadi perubahan dari target belanja barang dan jasa sebelumnya sebesar 205.172.960.951 rupiah menjadi sebesar 218.265.565.113 rupiah atau bertambah sebesar 13.095.604.162 rupiah atau naik sebesar 6,0%. 3. Belanja hibah. Terjadi perubahan dari target belanja hibah dengan alokasi sebelumnya sebesar 17.690.220.400 rupiah menjadi 19.313.049.462 rupiah atau bertambah sebesar 1.629.062 rupiah atau naik 8,40%.
B. Belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial terjadi perubahan dari target bantuan sosial dengan alokasi sebelumnya sebesar 20 miliar 86.530.000 rupiah menjadi 26 miliar 918.530.000 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 6 miliar 832.000 rupiah atau naik 25,36%. B. Belanja modal. Belanja modal pada APBDP tahun 2022 sebesar 166 miliar 910.330.996 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 20 miliar 449.932.458 rupiah dari asumsi sebelumnya sebesar 146 miliar 460.339.538 rupiah atau naik sebesar 12,25%. C. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga pada APBDP tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2 miliar dengan alokasi semula sebesar 6 miliar atau naik 25%. D. Belanja transfer. Belanja transfer pada APBDP tahun 2022 tidak mengalami penyesuaian dengan pagu anggaran sebesar 60 miliar 930.758.200 rupiah. Kebijakan umum perubahan anggaran belanja daerah antara lain disebabkan oleh daftar 1, penyesuaian gaji dan tunjangan pegawai dengan mempertimbangkan akses gaji dan perhitungan realisasi pembayaran serta perhitungan kembali tambahan penghasilan pegawai atau TPP berdasarkan penyesuaian jadwal pembayaran. Daftar 2, tindakan efisiensi melalui penyesuaian belanja menurut realisasi perkembangan kebutuhan real berdasarkan laporan semester pertama pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Tual tahun 2022. Daftar 3, penganggaran kegiatan sebagai bentuk dukungan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani tingkat Provinsi Maluku di Kota Tual. Daftar 4, dalam rangka mendukung program perlindungan sosial, dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah, dan upaya penurunan tingkat inflasi antara lain. A. Program perlindungan dan jaminan sosial. B. Program pengembangan UMKM. C. Program pengolahan perikanan tangkap. D. Program pengolahan perikanan budidaya. E. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. F. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. G. Program penyuluhan pertanian. H. Program stabilitas harga barang, kebutuhan pokok dan barang penting. I. Program perencanaan dan pengembangan industri. Daftar 6, penyediaan anggaran untuk mendukung program-program prioritas lain yang diamanatkan oleh pemerintah pusat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah seperti belanja bidang pendidikan, belanja bidang kesehatan, belanja perlindungan sosial dan upaya peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah. Daftar 7, penyediaan anggaran untuk mendukung program prioritas lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan disiplin aparatur, pengolahan keuangan, perencanaan daerah serta menunjang administrasi antara lain. A. Program administrasi kepegawaian perangkat daerah. B. Program pengolahan keuangan daerah. C. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. D. Program penelitian dan pengembangan daerah. E. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, kabupaten, kota. Dan F. Program dukungan pelaksanaan tugas fungsi DPRD. Hadirin sidang dewan yang terhormat, angka Romawi 4. Kondisi dan kebijakan perubahan anggaran pembiayaan. Kondisi umum perubahan pembiayaan. Penyesuaian pembiayaan pada APBDP tahun 2022 difokuskan pada penerimaan, pembiayaan,
yaitu penyesuaian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tual tahun 2021, yaitu penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran atau silpah sebesar Rp35.045.790.675 atau mengalami peningkatan sebesar Rp5.356.835 atau naik sebesar 14,85% dari pagu anggaran silpa APBD induk tahun 2022, yaitu sebesar Rp3.693.223.840. Pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD perubahan tahun 2022 terdapat penyesuaian anggaran, yaitu pengurangan penyertaan modal daerah sebesar 1 miliar dengan alokasi sebelumnya sebesar 13 miliar rupiah. Dapat kami sampaikan pada kesempatan sidang Dewan Terhormat ini bahwa beberapa hari yang lalu saya hadir dalam RUPS Rapat Umum Pemegang Saham Bank Maluku dan Maluku Utara. Ada beberapa kesepakatan yang mungkin nanti kita agendakan untuk kita bicarakan dengan DPRD, bahwa penyertaan modal untuk Bank Maluku untuk mencapai modal inti Bank Maluku itu belum memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan di dalam ketentuan undang-undang. Kalau tidak, nanti Bank Maluku itu akan berubah status jadi Bank BPH, Bank Perkreditan biasa. Karena itu mohon dukungan dari Bapak pada Dewan bahwa penyertaan modal kita sudah pernah mendapatkan beberapa pembagian dana dividen itu. Bab kelima penutup. Demikian nota keuangan tentang perubahan APBD Kota Tual tahun anggaran 2022 yang akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara tim anggaran pemerintah daerah TAPD dan Badan Anggaran Bangkar DPRD Kota Tual. Kami yakin dan percaya melalui kerjasama yang baik dan harmonis, insya Allah kita mampu membahas dan menetapkan perubahan APBD tahun anggaran 2022 sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta sesuai dengan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, pemerintah daerah dan DPRD Kota Tual memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Komitmen ini hanya akan terwujud apabila entitas akuntansi dan entitas pelaporan ini di lingkungan pemerintah Kota Tual bekerja profesional dan proporsional sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta membangun komunikasi yang elegan sebagai teamwork untuk saling mengisi guna mengelaborasi kinerja konstruktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Di kesempatan yang berbahagia ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada lembaga yang terhormat bahwa atas dukungan dan mitra kerja yang baik Kota Tual bisa mendapatkan inflasi yang terbaik di Indonesia. Dan kita mendapat dana insentif 10.600.000.000. Itu tentunya sudah dimuat tersebar di 5 SKPD yang nantinya pasti pada saat pembahasan Bapak-Bapak akan juga ikut membahas dari jumlah bantuan atau hadiah sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah pusat atas prestasi yang kita sama-sama kita gapai inflasi. Jujur, bangga di forum di istana sebagai kepala daerah ketika slide itu ditayangkan Kota Tual itu 23. Karena itu saya juga minta dukungan
supaya audit BPK 2022 ini bisa kita lagi mendapatkan WTP. Kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih kepada Pak Sekda dan seluruh SKPD. Insya Allah tidak waktu lama lagi kita akan hadir lagi di Maluku untuk mendapat penilaian Kasubga. Mudah-mudahan Tuan syukur dapat nomor 1, paling sial mungkin turun nomor 2. Semua prestasi ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama dan kemitraan kita yang sangat harmonis. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerjasama yang konstruktif yang telah terbangun. Semoga hubungan check and balance yang telah terbangun baik antara kedua mitra penyelenggara pemerintahan daerah ini tetap terjaga guna mewujudkan otonomi daerah yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan sesuai prinsip good governance. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada unsur Forkopimda, Komandan TNI, dan Kapolres Tual yang serta segenap elemen masyarakat atas komunikasi konstruktif yang telah terbangun baik selama ini. Mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di Bumi Marin, Kota Tual yang kita cintai, dan suksesnya penyelenggaraan Pesparani Katolik keempat Provinsi Maluku serta Dirgahayu Tentara Nasional Republik Indonesia yang ke-77 tanggal 5 Oktober 2022. Sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui siaran langsung ini dapat ditangkap, didengar oleh seluruh warga masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara, saya menyampaikan sekali lagi terima kasih banyak. Karena kita mendapat pujian dan sanjungan terhadap pelaksanaan Pesparani yang luar biasa. Karena saya yakin kita sudah terbiasa menjadi tuan rumah yang baik. Sudah berapa kali dalam konteks kabupaten dulu sudah pernah menjadi tuan rumah MTQ, Pesparawi, dan sekarang jadi Pesparani kemarin kita lakukan. Akhirnya saya mengajak segenap masyarakat Kota Tual agar selalu memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah ini dalam ikatan kekeluargaan ain-ain dan mehengifun manut dan mehetilur. Kita juga punya kesadaran yang sama bahwa satu daerah itu kalau keamanan, kenyamanan itu, ketentraman terganggu, orang tidak akan tertarik datang ke daerah ini. Saya sampaikan di forum ini dan siaran langsung ini agar menjadi satu pegangan bagi masyarakat kita seluruhnya. Jaga, dan kita tinggal lagi beberapa bulan ke depan akan masuk pada babakan baru perhelatan Pilkades. Karena itu saya sampaikan pada kesempatan yang terhormat ini, semua pihak bertanggung jawab untuk bagaimana kita bisa memberikan kesadaran, pemahaman kepada setiap desa yang menghadapi Pilkades agar berlangsung secara baik. Damai Kota Tual untuk kehidupan yang bermartabat di bawah naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menerima amal ibadah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk sekalian.